Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini kita akan mempelajari tentang contoh kasus dalam kesehatan mental beserta teknik penanganannya. Teknik penanganan dalam pembelajaran ini kalian dapat menerapkannya sendiri loh, jika memang mungkin kalian sedang mengalami hal yang sama dalam tokoh video. Misal merupakan mahasiswa semester 4 yang kehidupannya hanya berkutat di kampus, rumah, dan lingkungan pertemanan dia. Hingga suatu hari, ketika Misal duduk di kelas, Misal terlihat cemas, gelisah, tidak semangat, tidak berenergi, bahkan raut mukanya itu terlihat semalam tidak tidur. Kehidupan yang monoton membuat Misal bosan, sehingga aktivitas yang sering dilakukan Misal menjadi tekanan tersendiri untuk Misal, seperti kehidupannya di rumah, kehidupannya di kampus, dan kehidupannya dengan teman-teman si Misal. Hal itulah yang memicu Misal mengalami stres, sebab salah satu pemicu stres selain ketidakmampuan menghadapi tekanan pekerjaan, juga kejenuhan atau kebosanan dalam menjalani suatu aktivitas. Namun jangan khawatir, dalam psikologi terdapat suatu teknik yang dapat membantu mengatasi stres dengan menggunakan teknik kognitif behavioral. Biasanya sih disingkat menjadi CBT. Teknik CBT ini berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku individu. Kenapa demikian? Menurut CBT, pikiran negatif atau pikiran yang menyimpang dapat memicu stres sehingga menimbulkan emosi dan perilaku yang tidak sehat untuk individu tersebut. Coba kita bedah. Kita bayangkan kita ada di tengah-tengah antara dua tebing ini. Sisi kiri pikiran negatif kita dan sisi kanan pikiran positif kita. Pikiran negatif kita mencakup kecemasan, takut, merasa tidak dihargai, bosan dengan semua aktivitas, atau capek dan lelah. Nah, sedangkan arah kanan, sisi kanan, itu pikiran rasional kita, terdiri atas apa yang kita cemaskan, apa sih yang kita takutkan. Kita belum mencoba kok, kita belum mengerjakan apapun, kita tidak tahu progres kita. Lalu ketika kita ada di tengah-tengah tebing, kita mau ke arah yang mana? Kita mau berjalan ke arah mana? Ke sisi kanan atau sisi kiri? Kalau kita memilih berjalan ke arah kanan atau ke arah pikiran rasional kita, lalu gimana ketika kita ada di tengah-tengah jalan mau arah ke arah kanan? Kita punya pikiran yang ini kok sulit ya, saya pasti tidak bisa melakukan ini. Ini kok terasa berat ya menurut saya. Coba dirubah kalimatnya menjadi, saya belum bisa melakukan ini, saya pasti bisa, saya kuat kok, saya hebat kok, saya pasti bisa. Selanjutnya kita perlu merubah perilaku yang tidak sehat atau belum sehat menjadi perilaku yang lebih sehat. Contohnya dengan olahraga. Kita lakukan olahraga yang ringan-ringan saja, sebab olahraga menurut Profesor Otto, seorang profesor psikologi dari Boston University, hubungan olahraga dan suasana hati itu cukup kuat. Biasanya 5 menit setelah olahraga, efeknya itu peningkatan suasana hati. Contoh salah satu olahraga yang bisa kita lakukan dengan olahraga yoga. Yoga itu olahraga yang mengkombinasikan antara fisik, teknik pernapasan, dan meditasi, sehingga efektif untuk membantu menghilangkan stres. Nah, teknik terakhir ialah mengatur waktu dengan bijak. Bisa dilakukan dengan membuat jadwal, membuat list, menetapkan antara prioritas dan non-prioritas, sehingga hal ini dapat membantu mengurangi stres akibat tekanan waktu. Nah, dengan mengenali pikiran negatif, kemudian mengganti pikiran negatif tersebut menjadi pikiran rasional, kemudian menerapkan perilaku yang sehat, kita lawan stres dengan teknik ini, teknik CBT.
dalam psikologi. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.